Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Swara dengan nomor induk mahasiswa 205231116 bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saidin Hawibowo dengan nomor induk mahasiswa 205231101. Ya, baik. Di sini saya dan Mas Wibi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas akhir mata kuliah Fundament Sains Data. Di sini kami mengambil data dari package library dari GitHub Data R. Di sini kami menggunakan PCA sebagai perhitungan karena kami melihat data ini cocok menggunakan perhitungan PCA dan algoritma unsupervised learning. Untuk dataset ini itu berisikan data mengenai merek es krim. Sebelum lanjut, di sini Mas Wibi akan menjelaskan apa itu algoritma unsupervised learning. Jadi untuk pengertian unsupervised learning itu sendiri, unsupervised learning itu merupakan salah satu tipe algoritma machine learning yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dataset. Jadi metode ini itu hanya digunakan dan akan mempelajari suatu data berdasarkan kedekatannya saja, atau yang biasa disebut dengan clustering. Selanjutnya PCA akan dijelaskan oleh Mas Yogi. Ya, baik. Terima kasih Mas Wibi untuk penjelasan mengenai PCA. PCA adalah sebuah metode bagaimana kita mereduksi dimensi dengan menggunakan beberapa garis atau bidang yang sering disebut dengan prinsipal komponen. Diharapkan dengan menggunakan beberapa prinsipal komponen atau PC, kita bisa memudahkan untuk menginterpretasikan data dan melihat pembagian data ke dalam beberapa klaster. Selanjutnya, silakan Mas Wibi dilanjutkan untuk presentasinya. Jadi untuk yang pertama kita memanggil dataset kita dengan perintah ZWD dan masukkan direktori dataset kita. Kita akan membaca file CSV yang berjudulkan es krim CSV dan kita memberi nama file tersebut dengan nama coba data. Kita run terlebih dahulu. Nah, ini tampilan untuk dataset kita. Jadi untuk fungsi head sendiri digunakan untuk menampilkan data varian kita. Nah, kita dapat menampilkan sebaran histogramnya untuk menjelaskan variabel datanya. Selanjutnya akan masuk ke variabel sebaran histogramnya. Nah, kita menggunakan fungsi par untuk melihat histogram dari masing-masing kategori yang ada di dataset kita. Nah, analisis eigen akan dijelaskan oleh Mas Yogi. Ya, baik. Terima kasih Mas Wibi. Selanjutnya untuk analisis eigen. Di sini analisis eigen berfungsi untuk menemukan prinsipal komponen, dilakukan pada data untuk mengubah atribut menjadi variabel baru, dan memungkinkan kita menemukan ketidakteraturan dalam dataset. Pertama, kita harus menentukan matriks yang akan ditujukan ke data. Ya, sini sudah keluar untuk pembagian matriksnya. Selanjutnya, kita akan menghitung total sebuah varians dalam matriks X dengan menggunakan sum diag X. Nah, selanjutnya kita menghitung eigenvalue dan eigenvektor dari matriks X dengan memanggil rumus x.eigen sama dengan eigen X, lalu kita panggil x.eigen. Nah, di sini sudah bisa kita lihat untuk hasil dari eigenvalue dan eigenvektor dari matriks X. Selanjutnya, eigenvektor mewakili matriks X, eigenvalue X digunakan untuk mencari vektor varians berdasarkan prinsipal komponen. Nah, di sini kita menggunakan rumus for x in x eigenvalues print x garis miring sum x eigenvalue.
Di sini kita akan memanggil juga X eigenvalue-nya, eigenvektornya, maaf. Di sini dapat kita lihat. Lalu, screengraph berfungsi memvisualisasikan data varian setiap nilai eigen selanjutnya. Nah, ini kita menggunakan rumus plot X eigenvalue, X lab eigenvalue number, ya lab eigenvalue size, main screengraph. Lalu kita panggil line X eigenvalue. Di sini dapat kita lihat screengraph-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Wibi untuk penjelasan dari model PCA. Ya, untuk model PCA, kami mengaplikasikan model PCA pada dataset tersebut. Kami menggunakan fungsi pairCom dan parameternya menggunakan scale sama dengan to, center to, untuk memastikan nilai setiap variabel bisa distandarisasi sehingga semua variabel memiliki skala nilai yang sama. Kita langsung saja memanggil fungsi pairCom. Nah, ini sudah terlihat fungsi dari pairCom. Jadi model PCA rotation ini berfungsi sebagai mengembalikan matriks rotation yang setiap dari kolomnya adalah eigenfaktor yang mengindikasikan prinsipal komponen pertama hingga P, di mana P adalah jumlah variabel di dataset. Untuk summary PCA, jadi fungsi di bawah ini, summary model PCA, itu untuk melihat penjabaran hasil dari statistik semua variabel prinsipal komponen dataset. Nah, mari kita run. Nah, ini untuk melihat penjabaran hasil dari statistik semua variabel. Outputnya menampilkan nilai standar, deviation, dan proportion of or variance untuk setiap varian komponen utama. Pada kumulatif proportion terlihat apabila kita menggunakan C1 dan C2, maka dapat menjelaskan 76% dari data dan begitu seterusnya menjadi hasil utama dari perhitungan model PCA. Demi tercapainya dimensionality. Nah, untuk selanjutnya ada predict PCA. Jadi jika data dimasukkan ke dalam kombinasi linear, maka akan terbentuk data baru menggunakan fungsi predict untuk dapat ditampilkan data hasil PCA dalam sebaran heap. Nah, kita langsung saja mengerang fungsi ini. Nah, ini sudah terbentuk kombinasi linear dari data baru. Selanjutnya akan masuk ke bplot yang akan dijelaskan oleh Mas Yogi. Oke, baik. Selanjutnya, bplot. Yang pertama, kita memerlukan library faktor ekstra. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan fungsi bplot. Ya, di run. Nah, di sini kita dapat lihat hasil bplot menggunakan PCA dari dataset ice cream. Di sini kita dapat lihat ada dimensi 1 dan dimensi 2 dengan setiap kolom datanya terbagi menjadi ke berbagai arah. Selanjutnya Mas Yupi turun. Nah, untuk PCA bplot ini kita dapat lihat dari bplot tersebut sumbu horizontal. Coba naik sedikit Mas Yupi, kita lihat sumbu horizontalnya. Nah, sumbu horizontalnya ini yang dimensi 1. Oke, turun Mas Yupi. Itu merepresentasikan prinsipal komponen yang pertama yang mengandung 39,1% varians dari seluruh dataset. Untuk selanjutnya ada sumbu vertikal dimensi 2. Bisa kita lihat, Mas Yupi. Nah, untuk yang kedua itu ada dimensi 2. Bisa kita lihat sumbu vertikal. Nah, ya turun. Nah, di sini itu merepresentasikan prinsipal komponen kedua yang ia memiliki 37,2% varians. Dari dua komponen ini sudah mempunyai data varians sebesar 76,3% yang masih jauh dari angka 100%.
Dengan demikian, informasi yang didapatkan lumayan baik, akan tetapi masih belum maksimal, karena masih belum mendekati angka 100%. Nah, data dari report di atas dapat kita lihat bahwa berdasarkan arah vektor time, price, dan cons, itu ia cenderung mendekati prinsipal komponen yang pertama, yaitu dimensi 1. Bisa ditunjukkan gambarnya, Mas Bibi? Ya, ini untuk time, cons, dan price, itu ia dekat dengan sumbu horizontal atau dimensi 1. Ya, turun. Selanjutnya, Selanjutnya, X dan income cenderung mendekati sumbu prinsipal komponen yang kedua atau dimensi 2. Ya, kita dinaikkan untuk dilihat gambarnya. Nah, untuk X dan income, ia cenderung lebih mendekati garis vertikal atau garis dimensi 2. Nah, untuk script plot, nah ini terakhir kita sudah dapat menampilkan variasi komponen melalui script plot. Silakan dicoba untuk fungsinya, Mas. Nah, dapat kita lihat bahwa prinsipal komponen 1 dan 2 sudah menjelaskan 76,3% varian data pada dataset. Oleh sebab itu, prinsipal komen akan disajikan dalam bentuk script plot. Dapat kita lihat setelah kita menjalankan fungsi script plot, di sini kita dapat lihat gambarnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.